Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askia dan selamat datang di segmen Mewabas, menambah wawasan bareng Askia, episode perdana, episode 1. Nah, di segmen Mewabas kali ini kita akan membahas tentang Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang berada di Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan, yang beribu kotakan Pontianak. Hari jadi Provinsi Kalimantan Barat adalah pada tanggal 1 Januari 1957. Dan sekarang kita akan membahas tentang unsur kebudayaan yang ada di Kalimantan Barat. Sebelum itu, unsur kebudayaan ada 7, yaitu agama atau religi, kesenian, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, bahasa, sistem mata pencaharian, dan sistem teknologi. Tapi kali ini kita akan berfokus pada 3 unsur kebudayaan di Kalimantan Barat. Yang pertama adalah kesenian. Dan dalam kesenian tersebut kita akan membahas 3 macam kesenian. Yang pertama adalah tarian tradisional, dan kedua adalah alat musik tradisional, dan ketiga adalah senjata tradisional. Dari ketiga macam tersebut, kita akan memaparkan satu contoh. Mulai dari yang pertama, yaitu tarian. Kalimantan Barat memiliki banyak sekali tarian. Salah satunya adalah tari Zapin. Tari Zapin merupakan tarian masyarakat Melayu Nusantara yang diadopsi dari Timur Tengah, tepatnya Hadramaut. Selanjutnya menyebar ke Riau, seterusnya dan sampai ke Kalimantan Barat. Tari Zapin merupakan suatu tarian pergaulan dalam masyarakat dan juga sebagai media mengungkapkan kebahagiaan dalam pergaulan. Jika dalam tari tersebut menggunakan properti tembung, maka disebut sebagai tari Zapin tembung, dan jika menggunakan kipas, maka disebut sebagai tari Zapin kipas. Setelah tarian, ada juga alat musik. Salah satunya adalah gong atau agung atau kolatung. Merupakan alat musik pukul yang terbuat dari kuningan. Yang menarik dari alat musik ini adalah alat musik yang multifungsi, baik digunakan sebagai mas kawin, dudukan simbol dalam pernikahan, maupun sebagai bahan pembayaran dalam hukum adat. Setelah tarian dan alat musik, selanjutnya ada juga senjata tradisional. Salah satunya adalah mandau, atau masyarakat Udanu menyebutnya ahpang. Mandau adalah sejenis pedang yang memiliki keunikan tersendiri dengan ukiran dan kekasannya. Pada suku Dayak Udanum, hulunya terbuat dari tandu rusa yang diukir, sementara besi bahan mandau terbuat dari besi yang ditambang sendiri dan terdiri dari 2 jenis, yaitu jenis pertama, batu nyan, yang terkenal keras dan tajam sehingga lalat hingga pun bisa putus tetapi mudah patah. Dan jenis satunya adalah umat motihke yang terkenal lentur, beracun, dan tidak berkarat. Dan setelah kesenian, kita akan membahas tentang bahasa. Salah satu bahasa yang ada di Kalimantan Barat adalah bahasa Melayu Pontianak. Bahasa Melayu Pontianak ini merupakan dialek bahasa Melayu yang dituturkan di kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Mempawah, serta memiliki kesamaan dengan bahasa Melayu di Semenanjung, Malaysia. Bahasa ini dipengaruhi oleh bahasa Dayak dari Rumpun Kalimantan, juga memiliki kesamaan beberapa kosakata dengan bahasa Melayu yang dituturkan di wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang. For your information guys, bahasa Melayu Pontianak ini tidak memiliki tingkatan berbahasa seperti halus, sebaya, atau kasar. Tetapi kasar halusnya seseorang berbicara tergantung pada penekanan nada dan intonasi. Perbedaan yang mencolok antara bahasa Melayu Pontianak dengan bahasa Melayu lainnya adalah dalam pembicaraan sehari-hari sering menggunakan kata-kata yang disingkat dari kata asalnya. Contoh bahasa Melayu Pontianak. Apa kita buat tuh? Apa kita buat tuh? Apa kita buat tuh? Apa yang kamu lakukan? Kita
Kita diam tang mana? Kita diam tang mana? Kita diam tang mana? Kamu tinggal di mana? Kame baik-baik ja. Kame baik-baik ja. Kame baik-baik ja. Saya baik-baik saja. Wan kame pergi beladang. Wan kame pergi beladang. Wan kame pergi beladang. Nenek saya pergi ke sawah. Selanjutnya kita akan membahas tentang agama yang tersebar di Kalimantan Barat. Mayoritas penduduk Kalimantan Barat memeluk agama Islam dengan persentase 35%, Katolik 28%, Protestan 10%, Buddha 6,4%, Hindu 0,2%, dan lain-lain 1,7%. Karena ini segmen Muwabas, ada informasi yang perlu kalian tahu bahwa dahulu di Kalimantan Barat terdapat agama yang bernama Kaharingan. Istilah Kaharingan berarti air kehidupan. Maksudnya adalah agama suku atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang hidup dan tumbuh secara turun-temurun dan dihayati oleh masyarakat Dayak di Kalimantan. Meski agama Kaharingan tidak lagi menjadi agama resmi, tetapi tradisi Kaharingan di masyarakat Uudannum tetap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budayanya. Di antaranya dalam upacara kematian, masyarakat Dayak Uudannum masih menggelar upacara membakar jenazah bagi keluarganya yang meninggal dunia. Selanjutnya, abunya disimpan di dalam pondok kecil yang disebut sandang atau kodiring. Oke, sekian dari segmen Muwabas kali ini. Saya, Askia Hamidah, ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap kawan-kawan yang telah memberikan semangat. Dan saya memohon maaf apabila dalam pembuatan video ini terjadi kekurangan. Semoga video ini bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe. Ungdur makola walatang durman kola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.